Shalom teman-teman, kembali lagi dengan ibadah IPT kita pada pagi hari ini dengan saya Gabriel dan Kak Robert. Ya, sebelum kita memulai ibadah PT kita, mari kita satu dulu sejenak. Satu dulu dimulai. Satu dulu selesai. Untuk mengawali ibadah hari ini, mari kita bangkit berdiri untuk menyanyikan dari Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Ya, sebelum memasuki ibadah minggu pasca kita pada pagi hari ini, mari kita naikkan satu pujian dari KMM 181, Alangkah Baik dan Indahnya, bait yang ketiga. Alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya, yang bersama-sama bersekutu dalam Tuhan, itu tempatnya Ia memerintahkan berkat-Nya. Alangkah baik dan indahnya, alangkah baik dan indahnya. Mari kawan-kawan, sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan pada kami setiap hari. Kami juga bersyukur bahwa kami pun dapat merayakan kebangkitan-Mu di Minggu Paskah hari ini. Berkat dan ibadah ini walaupun online, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu selalu. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Ya, pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 116, ayatnya yang pertama sampai yang ke-8. Aku akan membaca ayat yang tercetak ke luar, teman-teman akan membaca ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur 116 ayat 1 sampai 8, terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendingkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Silakan duduk. Mari teman-teman, sebelum kita mendengar firman Allah, mari kita menyanyikan dari GB 61 ayat 2 dan 3. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu.
sejahtera dan kebimbanganku hilang segera. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang saya banggakan, marilah mendengarkan firman Tuhan yang sebelumnya kita berdoa minta bimbingan Roh Kudus agar kita diberi hikmat dan dimampukan untuk memahami firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, perkenankanlah kami bersama adik-adik teruna pada pagi ini untuk bersama-sama mendengarkan sabda firman-Mu. Ya Tuhan, berikan hikmat-Mu pada kami semua, sehingga kami bisa memahami dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan hidup kami bisa menjadi berkat bagi sesama kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan, dan pakailah mulut lidah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu pada adik-adik teruna ini. Dan berkati adik-adik teruna semua, sehingga mampu memahami firman-Mu. Dan jauhkanlah roh-roh jahat yang akan mengganggu dalam pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10. Sudah siap? Mari kita baca bersama-sama. Injil Matius 28 ayat 1 sampai 10, demikianlah firman Tuhan dengan judul Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalib itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku
supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom adik-adik teruna semuanya. Selamat pagi. Kakak harap adik-adik semuanya sehat, berbahagia, dan dapat mengikuti kebaktian ini secara daring. Pada khotbah hari ini diberi judul Paskah Kristus Memulihkan. Ya, demikianlah adik-adik teruna yang kami kasihi, bahwa ada 3 hal yang dicatat dalam peristiwa Paskah yang tertulis dalam Injil Matius tadi, yakni 1. Inisiatif perempuan-perempuan menengok kubur Yesus walaupun ada persoalan yang dihadapi. Apa ya yang dihadapi persoalannya oleh perempuan-perempuan tadi, Maria Magdalena dan kawan-kawan? Tahu enggak adik-adik? Yaitu siapa nanti yang akan menggulingkan batu penutup kubur? Karena batu itu sangat besar. Tapi hal itu tidak menyurutkan langkah mereka. Mereka tetap pergi. Yang kedua, kehadiran malaikat yang punya 2 tugas penting. Yaitu tugas pertama, menjawab pertanyaan terkait persoalan menggulingkan batu. Yang kedua, menyampaikan berita kebangkitan. Ia meneguhkan iman perempuan-perempuan yang mencari Yesus dan menolong mengatasi rasa takut bahwa Yesus telah bangkit. Malaikat mengajak perempuan-perempuan itu melihat kubur, ya, dengan cara mengajak, mari lihatlah, tadi sudah kita baca, ya. Dan sama seperti yang telah dikatakan, mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi malaikat itu mengajak perempuan-perempuan itu menengok kubur Yesus, di mana mayat Yesus dibaringkan. Wajah malaikat itu digambarkan di sini adalah mengkilat. Berpakaiannya putih seperti salju. Itu menunjukkan bahwa malaikat itu suci tak ternoda. Ya, jadi malaikat itu suci tak ternoda, maka digambarkan wajahnya mengkilat, berpakaiannya putih seperti salju. Dan penggambaran itu untuk membedakan dengan manusia-manusia yang ditugaskan oleh Pilatus untuk menjaga kubur Yesus. Supaya perempuan-perempuan tadi jangan keliru, karena di situ ada penjaga-penjaga kubur Yesus yang disuruh oleh Pilatus untuk menjaganya. Kalau ini ada orang lagi dengan keadaan yang sama, maka tidak bisa membedakan mana utusan Tuhan dan mana utusan Pilatus. Ya, maka digambarkanlah malaikat seperti itu. Lagian malaikat itu memang suci tak ternoda, sekali lagi. Ya. Lalu yang ketiga, situasi para penjaga yang ketakutan seperti orang yang mati ketika melihat atau menyaksikan malaikat itu
dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Jadi penjaga-penjaga kubur yang ada di situ dengan adanya malaikat tuh mereka takut. Ya, mereka takut. Juga mereka menyaksikan dalam peristiwa itu ada malaikat dan Yesus bangkit karena mayatnya tidak ada di dalam kubur itu. Itulah 3 peristiwa yang tercatat atau yang penting di dalam kebangkitan Yesus. Lalu peristiwa-peristiwa kebangkitan Yesus menyampaikan pesan apa? Pesan yang pertama, perhatikan, inisiatif sebagai iman yang aktif. Dibuktikan oleh apa? Dibuktikan oleh perempuan-perempuan yang pergi ke kubur. Perempuan-perempuan yang pergi ke kubur berarti mempunyai inisiatif dan imannya itu aktif. Artinya bertindak, ya, tidak diam saja, tapi bertindak. Yang kedua, setia merawat tradisi. Perempuan-perempuan tadi pergi ke kubur Yesus setelah hari Sabat. Kenapa kok tidak langsung setelah dimakamkan terus dia menengok? Tidak. Karena mereka merawat hari Sabat, artinya di sini bahwa hari Sabat itu mereka tahu bahwa itu hari khusus untuk Tuhan. Jadi tidak boleh mengerjakan yang lain. Nah, perempuan-perempuan tadi karena dia taat, maka merawat tradisi. Jadi biarkan hari Sabat lewat, baru setelah Sabat mereka pergi ke kubur Yesus untuk menengok Yesus. Dan mereka tahu bahwa Sabat jangan dipakai untuk mengerjakan sesuatu karena itu dosa. Karena itu hari khusus untuk Tuhan. Lalu dari peristiwa kebangkitan Yesus, yang pesan yang ketiga yaitu persoalan yang dikomunikasikan. Persoalan yang dikomunikasikan. Dari mana? Yaitu perempuan-perempuan tadi kan mempunyai persoalan. Ya, persoalan-persoalan yang dimaksud tadi adalah kalau perempuan itu pergi ke kubur dan yang saat itu di Yerusalem atau di zaman dahulu kuburan itu di dalam gua ditutup oleh batu yang besar. Dan perempuan-perempuan itu tidak mungkin mampu untuk menggulingkannya. Itu kan suatu persoalan. Tapi mereka mengkomunikasikan dengan Tuhan. Pertama dengan teman-temannya dulu, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Maria ibu Yesus, dan mungkin ada lagi orang-orang atau Maria-Maria yang lain. Mereka mengkomunikasikan, bagaimana ya nanti, karena batunya itu besar, apakah kita perempuan-perempuan mampu untuk menggulingkannya? Lalu kira-kira di dalam komunikasi mereka, sudahlah kita berangkat aja, nanti Tuhan pasti ngasih solusi. Ya, itu iman mereka. Jadi karena dia mengkomunikasikan, maka benar ada solusi. Solusinya yaitu Tuhan mengutus malaikat untuk memindahkan batu besar penutup kubur Yesus. Jadi benar setelah sampai di sana, ternyata kubur itu sudah terbuka. Siapa yang membuka? Yaitu malaikat yang diutus oleh Tuhan. Dari pengalaman iman ini, kita pun bisa belajar
lewat pengalaman tadi bahwa tetaplah melangkah, ya, tetaplah melangkah di dalam kita akan melayani atau kita akan melakukan hal-hal baik walaupun tantangan menghadang, ya. Tapi komunikasikan dulu. Kalau kita misalnya mau kegiatan yang positif, ada tantangan, komunikasikan dengan teman-teman kamu, dengan rekan-rekan. Bagaimana ini nanti solusinya? Ya, setelah dikomunikasikan, komunikasikan juga dengan Tuhan, jangan lupa. Karena Tuhan pasti akan memberikan jawaban atau solusi dari tantangan yang kamu hadapi itu. Jadi jangan khawatir, ya, bahwa Tuhan itu pasti menyediakan solusinya. Lalu pesan kebangkitan Yesus yang keempat, yaitu reaksi alam dalam bentuk penyataan kehadiran Tuhan melalui utusannya. Alam pun juga menjadi saksi, ya, alam pun juga menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Dan di sini merupakan penyataan, penyataan Tuhan menyatakan kehadirannya, ya, melalui malaikat tadi, dan juga kehadiran malaikat itu penyataan Tuhan yang melalui alam, yaitu terjadinya gempa yang hebat. Jadi adik-adik berpikir, berarti kalau ada gempa itu Tuhan menyatakan kehadirannya. Betul, di situ Tuhan hadir dalam gempa. Sehingga barang siapa yang tetap beriman, maka Tuhan pasti menyediakan solusinya walaupun dalam kondisi kena gempa. Jadi terjadi gempa, hal ini menyatakan bahwa alam itu ikut menjadi saksi tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Jadi yang kebangkitan Yesus itu katakanlah benar, tidak bohong, banyak saksinya. Ya, saksinya perempuan-perempuan tadi, kemudian penjaga kubur, malaikat, alam pun ikut menjadi saksi, yaitu dengan terjadinya gempa. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, lalu pesan yang selanjutnya apa? Pesan yang kelima, yaitu Tuhan menyatakan berita kebangkitan Yesus juga untuk orang-orang lain yang tidak percaya. Jadi tidak hanya murid-muridnya saja, tapi orang-orang yang tidak percaya pun, ya, Tuhan menyatakan berita ini. Ya. Buktinya apa? Penjaga kubur itu kan tidak percaya dengan Yesus, tapi dia ikut menyaksikan. Lalu reaksinya apa? Reaksi penjaga kubur ya ketakutan, ya. Ketakutan, mengungkapkan bahwa mereka berada pada posisi yang sama dengan perempuan-perempuan tadi, dengan murid-murid Yesus. Sama, murid Yesus saja takut, apalagi penjaga kubur. Mereka juga mengalami ketakutan. Ya. Hal ini memberi pesan bahwa Tuhan itu tidak pilih kasih. Ya. Dia menyatakan karya keselamatan itu untuk semua orang. Ya, untuk semua orang. Jadi bagi semua orang itu Tuhan menyatakan keselamatannya. Namun demikian, reaksi pesan Paskah Kristus akan mengungkapkan seseorang itu beriman atau tidak berimannya seseorang di dalam Tuhan.
Kalau beriman berarti imannya semakin teguh terbangun dengan peristiwa kebangkitan Yesus, bahwa Tuhan itu bangkit tidak mati. Kita punya Tuhan yang hidup, ya, punya Tuhan yang hidup. Kalau tidak beriman, bisa saja dia mengatakan, kebangkitan itu hanya dongeng. Ya. Karena siapa yang tahu, mungkin bisa saja mayat itu dicuri oleh murid-murid Yesus, bisa saja berpendapat seperti itu karena mereka tidak beriman di dalam Yesus Kristus. Bagi adik-adik semua, kebangkitan Yesus Kristus ini merupakan peristiwa yang penting karena dari kebangkitan itulah iman kita tahu, dan iman kita berdasar bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup, yang bangkit. Sampai sekarang ini Yesus itu masih hidup. Dan Yesus bisa hadir di mana-mana, kapan saja. Ya. Berada di mana toh Yesus itu? Kalau kalian memanggil Yesus dengan iman dan berdoa, Yesus hadir kok. Ya. Jangan dikira Yesus itu berada di surga yang jauh, itu tidak. Yesus itu ada di dekat kita. Yesus ada di sekeliling kita. Sejauh mana? Sejauh doa. Kalau kalian doa dengan sungguh-sungguh, Yesus hadir. Ya. Itulah, jadi ada pesan-pesan Paskah ada 5. Ya, ada 5 pesan Paskah tadi. Lalu apa aplikasinya di dalam kehidupan adik-adik teruna di zaman sekarang ini, zaman milenial ini? Ya. Adik-adik diharapkan berinisiatif. Tahu ya maksudnya inisiatif? Yaitu mempunyai pemikiran, ide, boleh ide. Kita perlu melatih inisiatif sejak dini. Ya. Bagaimana caranya? Ya, paling tidak kita bisa bangun pagi-pagi, membantu pekerjaan rumah, ya. Kemudian disiplin dalam mengerjakan tugas sekolah secara daring. Kan saat ini musim pandemi, sekolahnya daring, tapi tetap kan ada pembelajaran jarak jauh secara daring, maka adik-adik jangan dibiasakan mengerjakan nanti-nanti saja. Karena di classroom itu biasanya ada batas waktu pengumpulannya. Demikian toh? Jadi misalnya tugas jam pertama matematika dikumpulkan nanti jam paling lambat atau waktunya itu sampai jam 14. Kalau adik mengumpulkannya itu setelah jam 14 berarti di situ tertulis terlambat. Jadi jangan sampai seperti itu, maka latihlah, ya, berinisiatiflah dengan cara mendisiplinkan mengerjakan tugas sekolah secara daring. Lalu bisa juga olahraga setiap pagi karena kalian kan tidak berangkat sekolah, berarti bisa olahraga sederhana di sekeliling rumah kita. Lalu yang kedua, tadi dikatakan setia merawat tradisi iman. Apa tradisi iman kita? Yaitu beribadah bersama keluarga, ya. Membaca dan merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Jadi kita berdoa bangun pagi itu waktu yang paling baik. Jadi masih fajar, kira-kira jam 4:30 atau paling lambat jam 5, bangun membaca firman Tuhan, merenungkan sebentar secara pribadi, lalu berdoa untuk hari ini. Paling tidak kalian mengucap syukur karena masih diberi umur panjang dan kesehatan sampai pagi ini. Demikian.
Jadi berdoa sebagai gaya hidup, mengingat tantangan begitu beragam untuk para teruna atau adik-adik teruna itu tantangan di era milenial ini sangat beragam. Dan kecanggihan teknologi di masa pandemi COVID-19 ini sangat perlu. Maka tradisi hidup beriman adalah hal yang sangat dan perlu ditekankan untuk dilakukan dalam kehidupan adik-adik teruna. Jadi tantanganmu di zaman milenial ini tidak mudah. Teknologinya harus canggih. Adik-adik kan tidak mungkin tidak bisa mengoperasikan handphone. Semuanya kan harus bisa belajar. Ya karena apa? Ya karena sekarang eranya adalah teknologi. Beda zamannya Budati dulu, ya. Tidak ada handphone, adanya telepon rumah atau telepon kantor, itu aja yang punya. Kalau di tempat saya itu hanya di kecamatan, jadi tidak bisa sembarangan telepon itu, ya. Beda dengan era sekarang. Jadi adik-adik teruna wajib memahami dan mengikuti perkembangan teknologi. Lalu aplikasikan yang ketiga, yaitu persoalan yang harus dikomunikasikan. Tidak ada seorang pun yang bebas dari masalah. Anak kecil, orang dewasa, orang tua, semuanya punya masalah. Tidak ada seorang pun yang tidak mempunyai masalah. Tetapi berbeda untuk pemahaman masalah itu bagi orang beriman dan yang tidak beriman. Ya. Kalau adik-adik beriman, komunikasikan masalah apa yang kalian hadapi. Komunikasikan. Pertama, komunikasikan dengan Tuhan. Tuhan, saya ada masalah ini. Bahkan masalah di sekolah pun, kok saya mengerjakan tidak bisa, tidak ada yang mengajari. Kamu komunikasikan dengan Tuhan, Tuhan pasti kasih solusinya, pasti. Jadi kalau boleh saya ceritakan, dulu saya juga demikian. Saya itu waktu SMA kelas 2, dulu jurusan IPA itu, pembelajaran kimia itu saya takut. Setiap ngasih PR banyak. Lalu saya karena tidak ada yang ngajari, saya berdoa, Tuhan, padahal besok harus dikumpulkan. Kalau tidak, saya harus disuruh di depan kelas. Kan takut. Akhirnya malam itu seolah-olah saya mimpi, saya itu diajari. Dan saya mengerjakan tidak terasa, lalu tidur lagi, kemudian pagi PR itu dicocokkan betul semua. Itu pengalaman Budati. Di dalam ada masalah, lalu saya komunikasikan dengan Tuhan. Ya. Adik-adik juga bisa demikian. Jika ada masalah yang dihadapi, jangan menutup diri. Coba komunikasikan dengan teman-temannya dulu, atau dengan orang yang adik-adik percaya. Mereka bisa ngasih solusi. Itu Tuhan bisa saja pakai mereka itu ngasih solusi. Oh, pemecahannya seperti ini. Atau bisa saja seperti tadi Tuhan langsung memberikan mimpi. Ya. Mimpi seakan-akan mengerjakan. Iya, saya boleh dikatakan ngelindur ya. Ngelindur, jadi saya bangun, ambil pensil, saya mengerjakan, kemudian tidur lagi. Saya tidak tahu bahwa itu bangun. Setelah pagi saya buka, loh kok sudah dikerjakan. Dan itu tulisan saya. Oh, berarti malam hari Tuhan itu membimbing saya mengerjakan persoalan saya, yaitu PR kimia.
Demikian itu pengalaman pribadi bersama Tuhan. Boleh adik-adik mengkomunikasikan dengan sahabat-sahabat, dengan teman-teman, dan jangan lupa dengan Tuhan. Komunikasikan dengan Tuhan. Pasti Tuhan memberi solusinya. Lalu pesan dari aplikasi yang dari Paskah tadi, kebangkitan Yesus, reaksi alam. Alam pun bereaksi atas kebangkitan Yesus. Ya, karena sebagai bentuk penyataan Tuhan tadi, ya, Tuhan menyatakan bahwa alam juga harus menjadi saksi untuk kebangkitan Yesus. Kalau kita refleksi ke belakang, adik-adik tentu memahami alam selama ini telah memberikan segala sesuatu yang baik untuk kesejahteraan manusia. Jadi seperti bumi Indonesia ini banyak hasil tambang, tanahnya subur, lautnya luas, banyak ikannya. Kan semuanya memberi sesuatu yang untuk kesejahteraan manusia. Maka jangan dilupakan atau jangan sampai kamu melupakan keseimbangan alam. Alam itu perlu keseimbangan juga. Nah, dengan adanya COVID-19 ini sebagai pengingat bahwa kita perlu melestarikan alam agar tidak terjadi bencana. Ya. Jadi dengan adanya COVID ini kita banyak di rumah, ya, banyak orang yang harus tinggal di rumah, maka ini mengingatkan pada kita bahwa coba tengok alam, mengapa banyak terjadi bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan hal-hal yang semuanya mendatangkan kesusahan bagi manusia. Karena alam sudah tidak seimbang. Mengapa tidak seimbang? Ya karena eksploitasi alam besar-besaran tanpa memikirkan kelestarian atau keseimbangannya. Maka alam pun juga harus kita perhatikan. Ya. Jadi adik-adik teruna, marilah kita hidup memperhatikan ekologi dan kelestarian alam di sekitar kita. Ya, sekarang banyak orang berlomba-lomba menanam bunga, banyak menanam pohon-pohon. Ya, ini memang benar, COVID memang mengingatkan kita supaya kita kembali memperhatikan alam, paling tidak di sekitar kita. Bagaimana supaya keseimbangan alam itu menjadi lebih baik lagi. Lalu yang berikutnya, pesan yang berikutnya, Tuhan menyatakan berita kebangkitan Yesus juga untuk orang lain yang tidak percaya. Tadi kepada siapa yang tidak percaya dalam konteks tadi, yaitu penjaga kubur. Ya. Jadi berita keselamatan melalui kebangkitan Tuhan Yesus disampaikan bagi semua orang. Adik-adik teruna melakukan hal ini bisa pada teman-teman di sekitarmu, baik yang Kristen maupun yang non-Kristen. Lalu apa yang bisa adik-adik kerjakan yang mudah untuk menyampaikan berita kebangkitan atau Paskah ini? Bisa adik-adik mengasih hadiah, karena Paskah itu pada umumnya telur ya. Jadi adik-adik bisa ngasih telur pada teman-teman sekitarmu, di lingkunganmu, baik yang Kristen maupun non-Kristen. Lalu sampaikan, ini hadiah Natal, tak kasih telur sama permen atau sama roti atau hadiah yang lain. Sambil mengatakan,
ini perayaan Paskah, saya kasih hadiah, pasti mereka mau dikasih telur. Jadi kebangkitan Yesus mereka menjadi tahu, oh di Kristen itu ada selain Natal ada perayaan Paskah. Karena selama ini mereka tuh taunya perayaan untuk Kristen tuh hanya Natal. Ternyata ada Paskah, itu yang penting. Jadi adik-adik memperkenalkan ini, saya kasih karena ini hari raya Paskah. Paskah itu apa? Nanti ada yang tanya demikian, adik jawab aja. Paskah itu kebangkitan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Jadi dijawab seperti itu. Ya. Mereka menjadi beriman atau tidak itu bukan urusan adik-adik, tapi itu menjadi urusan Tuhan. Tapi adik-adik kan sudah berinisiatif, sudah bertindak, ya, menyiarkan kabar kebangkitan Yesus pada orang lain, kabar keselamatan pada orang lain. Nah, masalah nanti menjadi beriman atau tidak, sekali lagi bukan urusan adik-adik, tapi itu urusan Tuhan. Ya. Yang penting adik sudah mengerjakan bagiannya. Kemudian karena pesan-pesan itu yang perlu adik-adik perhatikan, kakak mengharapkan adik-adik teruna itu mempunyai komitmen pribadi, yaitu secara aktif peduli terhadap sesama dan alam sekitarnya. Jadi kakak mengharap adik-adik itu secara aktif mempunyai komitmen secara pribadi aktif, yaitu peduli terhadap sesama dan alam sekitar. Sebagai ucapan syukur atas pemulihan yang diterima melalui Paskah Kristus di masa pandemi COVID ini, komitmen adik dapat dinyatakan atau diwujudkan dengan karya yang bisa ditampilkan secara online maupun offline, ya. Jadi kakak berharap adik bisa mewujudkan komitmen secara aktif. Ini misalnya lagu yang dinyanyikan, ya, dinyanyikan kemudian di-share ke teman-temannya, narasi yang dibacakan atau gambar, ya, gambar yang semuanya itu tentang ajakan untuk melestarikan alam temanya. Ya. Jadi silakan adik-adik, kakak menunggu ya, bahwa adik-adik punya karya, komitmen sebagai ucapan syukur bahwa Paskah, ya, Paskah Kristus, ya, melalui Paskah Kristus itu adik mendapatkan pemulihan yang baik. Jadi sebagai syukur atas pemulihan yang diterima melalui Paskah Kristus di masa pandemi COVID-19. Bisa ya adik-adik? Kakak menunggu ya, komitmen adik-adik membuat atau menampilkan ya, secara online boleh atau offline, pasang di gereja, mungkin di mading, majalah dinding gereja, lagu yang dinyanyikan. Jadi adik-adik mulai memikirkan temanya sama, yaitu tentang ajakan untuk melestarikan alam. Bisa narasi yang adik bacakan, kemudian gambar, di-share di grup teruna, sehingga teman-teman teruna semuanya bisa melihat, oh ini komitmennya, ya, gitu, bisa ya? Ya, terima kasih, cukup sekian, amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar,
kita menaikkan satu pujian dari Kidung Jemaat 188, Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Ya, untuk doa syafaat, mari bersama-sama kita berdoa. Ya Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah memberi firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah menyatakan kemenangan-Mu dengan kebangkitan yang telah Engkau nyatakan pada kami semua. Kiranya kebangkitan-Mu ini menjadikan iman kami dan adik-adik terunamu di Philadelphia ini menjadi semakin yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa atas kehidupan kami. Ya Bapa, berikan pada kami anak-anak terunamu ini iman yang teguh dan berani berkomitmen yang nyata dan berinisiatif yang aktif dalam menjalani tugas pelayanan yang Kau berikan kepada kami semua. Sehingga berita keselamatan ini dapat diterima oleh semua orang melalui teruna-terunamu ini. Ya Bapa, berkati mereka dalam studinya, pergaulannya, juga berkati keluarga mereka semua, dan jadikan mereka alat-Mu yang berguna bagi sesama dan dapat memuliakan nama-Mu. Berkati juga Ibu Pendeta Mary, para majelis, diaken, serta semua jemaat-Mu di Philadelphia, juga para pegawai, juga Mas Dangu yang dengan setia membantu kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau berkenan memakai hamba-Mu ini sebagai penyampai firman-Mu. Dan bila dalam perkataan-perkataan yang kami sampaikan ini terdapat kata-kata yang tidak berkenan pada Bapa dan dosa-dosa yang terselip, kami mohon ampun ya Bapa. Semua doa dan permohonan kami ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang dalam pengasihannya telah mengajar kami berdoa dengan benar. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan teman-teman bisa dimasukkan ke dalam amplop, lalu dititipkan kepada orang tua dan dibawa ke kantor gereja atau ditransfer melalui rekening bank gereja. Nah, setelah itu mari kita menyanyikan dari kakak nomor 378, Ingatlah, Ingatlah.
karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertai-mu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya. Ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Teman-teman, aku undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama mendoakan doa persembahan kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dari rumah kami masing-masing Tuhan. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan kepadamu Tuhan, supaya berguna untuk kemuliaan nama-Mu dan juga berkat dan menjadi berkat untuk banyak orang, dan juga melancarkan pelayanan kami khususnya di GPB Philadelphia ini Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya ini Tuhan. Haleluya, amin. Mari teman-teman, sebelum kita menerima berkat, mari kita menyanyikan dari KJ nomor 194. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malak surga, putih cemerlang. Kubur Ia buka, tanda Kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Adik-adik, firman Tuhan telah kamu terima. Marilah adik-adik teruna kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Bapa kita di surga dan Tuhan Yesus beserta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semua. Amin. Kami mengucapkan selamat hari Minggu Paskah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.